Selamat siang Ibu Desi, Selamat siang Bu Ayu. apa kabarnya hari ini Ibu Desi? Ya, kabar saya baik Bu Ayu. Namun ada hal yang mengganjal di pikiran saya. Kabar baik, tetapi ada hal yang mengganjal. Kalau boleh saya tahu apa yang menyebabkan perasaan atau pikiran Ibu mengganjal, Ibu? Ya, jadi di sekolah saya itu ada beberapa siswa yang tidak hadir tanpa pemberitahuan dari orang tua Ibu. Saya selaku wali kelas di sekolah gitu. Eee, ada apa namanya, yang membuat perasaan Ibu tidak enak itu adalah ada siswa yang apa namanya, tidak hadir, akan tetapi tidak ada konfirmasi dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Menurut Ibu Desi, apa penyebabnya anak-anak kok bisa dia artinya tidak mengindahkan seperti itu, Bu Desi? Ya, awalnya saya berpikir penyebabnya itu adalah siswa itu malas ya, untuk menyampaikan ke orang tuanya tentang keadaannya di rumah. Ya kayak miskomunikasi begitu, Bu, ya. Kalau saya lihat selama ini, setelah saya konfirmasi dengan orang tua, kadang anak tersebut memang beneran izin, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat di sekolah, begitu, Ibu. Oh, jadi ya memang, susah kalau bilang kalau sudah penyakit malas itu, Bu Desi. Jadi wajarlah kalau misalkan memang hal itu jadi membuat artinya ada sesuatu yang kurang dalam pelaksanaan ketertiban terutamanya. Kemudian Ibu Desi dari apa, dari permasalahan ini tentunya ada banyak situasi ya, ada banyak situasi kemudian merembet ke hal-hal yang lain. Apakah Ibu Desi Iya. bisa menceritakannya kepada Tiang? Ya, baik Ibu, saya cerita sedikit tentang keadaan saya di sekolah ya Ibu ya. Nah, Iya, tahun ini saya sebagai wali kelas di kelas 11 Bu. Ya, di iya. kelas 11 farmasi saya menjadi wali kelas sebelum kami memulai pembelajaran di tahun ajaran baru, kami memiliki kesepakatan apabila tidak hadir di sekolah itu harus ada pemberitahuan dari orang tua. Kebetulan saya bersama orang tua juga memiliki grup WA, Bu. Jadi grup WA-nya bernama Paguyuban. Jadi di sana tempat kita berkomunikasi terkait tentang perkembangan siswa di sekolah. Namun selama ini tidak 100% siswa mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat bersama begitu, Bu. Jadi ada saja siswa yang tidak hadir tanpa kabar atau tidak hadir langsung mereka sendiri yang WA saya, yang menurut pendapat saya itu akan menimbulkan kecemburuan dengan siswa yang lain yang sudah mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat, Bu Ayu. Seperti itu. Oh, jadi Bu Desi cukup pelik ya permasalahannya. Satu sisi, apa namanya, sudah menyepakati artinya, setiap siswa itu, apa, tidak hadir, jadi mereka seharusnya sesuai dengan apa, hal yang disepakati awalnya itu mereka harus menyampaikan kepada orang tua, di mana orang tua nanti sendiri yang konfirmasi ke sekolah. Kemudian adanya ketidak apa, konsistenan, semua anggota kelas jadinya ya, itu pun dapat mempengaruhi siswa yang sudah rajin, nanti dapat berpengaruh negatif pada, kegiatan sehari-hari. Susah juga ya kalau sudah Iya, Ibu. kalau sudah masalahnya sampai merembet gitu, karena ini ada hubungannya dengan, orang tua, jadi kita tidak bisa Ya. menyelesaikannya, kalau tidak ada kerjasama. Menurut Ibu Desi, adakah hal yang bisa dilakukan atau langkah-langkah apa yang dapat Ibu Desi nanti lakukan untuk, ya meringankan atau mengatasi dari permasalahan selama ini yang Ibu Desi alami? Baik, Bu Ayu. Jadi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, saya memiliki beberapa solusi
Jadi salah satunya saya akan mengingatkan kembali kepada orang tua siswa melalui grup WA. Mungkin saya akan lebih intens mengingatkan kepada orang tua bahwa kalau seandainya siswa tidak hadir itu harus ada pemberitahuan orang tua, sehingga tidak ada miss antara saya sebagai orang tua di sekolah dengan orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, saya akan memantau absensi siswa di kelas, melihat perkembangannya secara aktif sehingga saya mengetahui tingkat ketidakhadiran atau kehadiran siswa di kelas. Begitu, Bu Ayu. Kemudian yang ketiga, saya akan menegaskan kembali tentang kesepakatan yang sudah kami buat bersama. Ya, saya akan selipkan lagi sedikit tentang apabila kesepakatan tersebut tidak diindahkan, mungkin saya akan memberikan sanksi ringan kepada siswa, ya seperti kalau lebih dari sekali izin tanpa pemberitahuan orang tua, mungkin saya akan membuatnya alfa, seperti itu Bu Ayu. Hmm. Langkah-langkah yang akan Ibu Desi lakukan ini sudah sangat luar biasa, Bu Desi. Di mana yang pertama yaitu, kita sebagai orang tua di sekolah juga berkolaborasi ya dengan orang tua, di rumah, jadi saling mengingatkan untuk tetap memantau kondisi daripada anaknya, apakah dia hadir atau dia tidak hadir. Jadi ada komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Jadi ketika nanti siswanya, bilang secara mandiri dia bilang tidak hadir gitu, kita juga tidak tahu apa yang dia lakukan di rumah Iya, tanpa benar ada sekali, Bu. pemberitahuan dari orang tuanya. Ini sangat berbahaya sebenarnya ya. Iya, Apalagi sekarang mobilitas anak-anak itu sangat tinggi. Kemudian langkah yang kedua yang tadi Bu Desi lakukan yaitu, kembali menegaskan ya kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Tentunya kesepakatan ini akan lebih diefektifkan lagi gitu sehingga anak-anak itu merasa ada tanggung jawab jadi, masing-masing anak iya, itu punya tanggung jawab terhadap dirinya benar Ibu. sendiri. Ya, kemudian tadi yang ketiga itu Ibu Desi, memberikan sedikit ya, sedikit sanksi ya, Iya, kalau dibilang sanksi itu adalah merupakan hasil dari kesepakatan, jadi karena sudah disepakati, dari sana nanti bisa kita me memberikan satu, efek gitu, biar mereka itu tidak segera eee, tidak tidak berlanjut. berlarut-larut ya, berlanjut kemudian dapat juga mempengaruhi siswa-siswa yang lain, yang mereka sudah rajin mungkin apa namanya, menyampaikan itu memang sih kita menyadari bahwa orang tua siswa itu, memiliki mungkin mobilitasnya lain-lain ya, tipe orang Iya, tua. Jadi memang kolaborasi antara kita dengan orang tua dengan itu orang sangat tua kita perlukan sangat dalam hal ini. diperlukan. Untuk mencapai tujuan sama, yaitu anak itu bisa dia bersekolah dengan baik, kemudian mencapai cita-citanya sesuai yang diinginkan. Eee, Baik, Baiklah Ibu Desi, sepertinya hal ini tidak hanya cukup, dalam pikiran gitu ya, dalam pikiran kemudian kita paparkan tentang, mengatasi permasalahan yang Bu Desi hadapi. Bagaimana kira-kira kiat atau komitmennya Bu Desi nanti di lapangan untuk lebih, lebih meyakinkan lagi bahwa apa solusi yang tadi Bu Desi tawarkan itu akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu bisa kira-kira Bu Desi iya, jelaskan? iya, Bu Ayu, terima kasih. Komitmen saya ke depannya mungkin yang akan saya lakukan yaitu salah satunya saya akan berkomunikasi, ya berkomunikasi lebih aktif dengan orang tua siswa karena seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Ayu, anak itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua di sekolah dan orang tua di rumah. Jadi kami harus berkolaborasi untuk membimbing siswa sehingga siswa tersebut bisa lebih terbuka.
Kemudian yang kedua, mungkin selain memantau kehadiran siswa melalui daftar hadir di sela-sela jam wali kelas, saya akan sampaikan dan ingatkan kembali kepada siswa tentang kesepakatan yang sudah kita buat. Seperti itu, Bu Ayu. Jadi kalau kita lakukan secara kontinu, sepertinya ya mudah-mudahan ya, Bu Ayu ya, mudah-mudahan ada perubahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menegaskan kembali kepada siswa bahwa kalau lebih terbuka terkait ketidakhadiran, sehingga saya bisa mengetahui apabila dalam ketidakhadiran siswa itu ada hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa bicarakan, mungkin kami bisa melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi, Bu Ayu. Jadi di sana saya akan perdalam anak-anak kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak mau terbuka dengan saya dan orang tuanya di rumah. Seperti itu, Bu Ayu. Baik, ini juga, apa namanya, apa yang komitmen yang Ibu Desi laksanakan ini nanti, apa namanya, eee saya yakin gitu, saya memiliki keyakinan dengan apa yang akan Ibu Desi laksanakan, yaitu yang pertama tadi memang harus hubungan baik atau kolaborasi dengan orang tua itu Ya, kita tidak pernah putus karena mereka adalah tanggung jawab pertama itu ada di orang bersama. tua ya. Kemudian yang kedua itu Bu Desi sudah menegaskan kembali apa itu keyakinan kelasnya ya, kesepakatan Iya, kelasnya yang nanti bisa ditangani langsung dengan segitiga restitusi apabila terjadi hal-hal atau sesuatu yang memang di luar, di luar dugaan kita. Kemudian, Bu Desi, tadi saya, belum menyempatkan artinya menanyakan, apakah Bu Desi bisa melakukan hal ini sendiri atau memerlukan dukungan orang lain atau pihak-pihak tertentu dalam menyukseskan jadi komitmen yang Bu Desi akan laksanakan, seperti itu Bu Desi, bisa diceritakan? tentunya dalam hal ini saya tidak bisa berjalan sendiri, Bu Ayu ya. Saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya yang pertama, kalau di sekolah saya perlu dukungan dari Waka Kesiswaan, yang di mana beliau merupakan orang yang paling dekat dengan siswa istilahnya selain wali kelas ya, Bu, ya. Karena setiap pagi biasanya di sekolah saya itu anak-anak dikumpulkan sebelum melakukan pembelajaran. Jadi di sela-sela kumpul tersebut mungkin saya akan sampaikan kepada Bapak Waka Kesiswaan agar lebih ditekankan kembali atau ditegaskan kembali kepada siswa terkait ketidakhadiran agar ada konfirmasi dari orang tua. Kemudian yang kedua dari rekan sejawat Bu Ayu. Jadi tujuan saya minta dukungan dari rekan sejawat itu yaitu kami sesama wali kelas biar tidak ada kecemburuan antara siswa. Di kelas saya menekankan agar siswa terbuka mengenai ketidakhadiran, di kelas lain tidak, nanti kan ada Timpangan ketimpang ya ya, Bu Ayu ya, iya, ketimpangan ya, ketimpangan jadinya ya. Jadi heeh. takutnya Jadi seperti biar itu, jadi satu saya bahasa. iya, biar jadi satu bahasa, saya minta dukungan dari rekan sejawat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bu Ayu, dukungan dari orang tua. Ya, mungkin kalau memang orang tua di grup WA itu tidak aktif merespon pesan yang saya sampaikan, mungkin saya akan hubungi secara personal, Bu Ayu, sehingga kami bisa membimbing siswa kami menjadi anak yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seperti itu, Bu Ayu. Ya, tentunya saya juga menyadari ya, bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pasti berhubungan dengan orang lain, apalagi ini menyangkut daripada anak didik kita, yaitu seorang siswa. Di mana tadi sudah Bu Desi, paparkan jadi ya, Wakasiswaan sebagai penanggung jawab siswa di sekolah itu Ya, kita perlu berkolaborasi dengan beliau. Kemudian yang kedua itu, dengan teman-teman ya, teman-teman sekalian agar kita memiliki satu visi dan misi, satu bahasa, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk anak-anak itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yang pastinya adalah orang tua sebagai wali daripada murid yang merupakan tanggung jawab murni ya anak-anak karena beliau menitipkan kepada kita, seperti itu Bu Desi. Kemudian, Bu Desi, dari tadi Bu Desi bercerita, kemudian menceritakan masalah,
ada beberapa, penyebabnya, terus sudah menemukan solusi, kemudian Bu Desi sudah memiliki komitmen. Bagaimana kira-kira perasaan Bu Desi setelah mengungkapkan segala isi hatinya? Apakah sudah merasa lebih baik gitu? Bagaimana kira-kira menurut Bu Desi? Ya, terima kasih banyak Bu Ayu. Melalui perbincangan saat ini, pikiran saya menjadi lebih plong rasanya. Jadi nggak ada lagi beban yang selama ini saya pikirkan, saya bingung mencari solusinya. Ternyata setelah saya berbincang dengan Bu Ayu, saya menemukan solusinya bagaimana caranya mengatasi siswa dengan permasalahan yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Ayu. Baik. Seperti itu. Iya, Bu Desi, saya juga merasa ikut senang ya, karena saya juga merasa plong gitu kok Bu Desi berceritanya asik tadi rasanya kok ruwet gitu, akhirnya menemukan solusi. Dan satu hal, saya berharap setelah ini Bu Desi mampu menerapkan atau mempraktikkan hal-hal apa saja tadi yang ingin, dilakukan, untuk mengatasi permasalahan yang Bu Desi hadapi di sekolah. Nanti mohon diberikan saya kabar, siapa tahu nanti, saya juga memiliki permasalahan yang sama, jadi saya juga berharap nanti, bisa mengatasinya dengan, kiat-kiat yang Bu Desi, tadi utarakan pada Iya. perbincangan kita. Siap Bu Ayu, nanti saya akan infokan terus tentang perkembangan dan perubahan siswa di sekolah setelah saya menjalankan komitmen yang saya sampaikan tadi Bu Ayu ya. Ya Bu Desi, saya berterima kasih sekali hari ini, ternyata saya juga mendapatkan banyak hal ya yang sangat bermanfaat nanti ke depannya yang dapat saya jadikan sebagai salah satu pengalaman yang berharga. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, apakah ada yang ingin Ibu Desi utarakan lagi atau bicarakan lagi agar perasaannya menjadi lebih lega atau ada masih hal yang mengganjal Bu Desi? Sudah tidak ada Bu Ayu, semuanya sudah saya ungkapkan, sekarang saya sudah merasa lega dan merasa lebih baik. Terima kasih Bu Ayu sudah mendengarkan semua pembicaraan saya sehingga saya menemukan solusinya. Terima kasih banyak Bu Ayu. Iya, terima kasih sama-sama Bu Desi, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Desi. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bu Ayu pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Baik Bu Desi, saya juga merasa sangat senang dan kabar saya hari ini dalam keadaan baik. Namun ada beberapa hal sih yang mengganjal dalam pikiran dan hati saya Bu Desi. Ada hal yang mengganjal ya Bu Ayu ya? Iya, Boleh ada hal saya yang mengganjal. boleh saya tahu apa itu? Apa yang menyebabkan Bu Ayu merasa terganjal? Ya, perasaan dan pikiran saya itu merasa tidak enak karena begini Bu Desi, jadi di sekolah ya, saya adalah koordinator P5 ya, kemudian saya adalah koordinator dari kearifan lokal. Di sana, di Mhm. sekolah saya mengambil materi, pembuatan sarana prasarana upacara. Namun, Begitu. anak-anak itu, antusias atau motivasinya untuk mengikuti pembelajaran itu sangat minim. Jadi Mmm. saya merasa sangat bersalah ya, karena seolah-olah memaksakan untuk anak-anak itu harus belajar, begitu Bu Desi. Oh, jadi seperti itu. Boleh Bu Ayu ceritakan bagaimana kronologisnya permasalahan yang Bu Ayu hadapi di sekolah? Iya Bu Desi, jadi ini sebenarnya sangat pelik dan panjang ya. Saya coba untuk menceritakannya. Pertama, anak-anak itu pemahamannya ya, pemahaman tentang budaya lokal itu, sangat rendah. Jadi pikiran mereka ketika mendengar kata
membuat sarana dan prasarana upacara, sudah terlebih dahulu dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sulit gitu ya, Oh ya, dan ruwet ya Bu daerah Ayu ya? ya ruwet Iya, pikirannya, ruwet bagi mhm, anak-anak. iya. Terus yang kedua mereka, eee biasanya katanya di rumah nggak pernah artinya disuruh sama orang tuanya. Jadi, Mmm, orang tua di rumah juga seperti itu, jadi mereka artinya tidak mengajarkan juga hal yang sama, apa namanya, kepada anaknya ya sesuatu, yaitu mengajarkan budaya terutama pembuatan sarana dan prasarana upacara ini. Yang ketiga, itu murid beranggapan bahwa pembuatan sarana prasarana upacara itu adalah pekerjaan orang tua gitu. Jadi dia nggak perlu mmm, nanti kalau sudah tua bisa sendiri, itu iya, anggapannya. pikiran Terus ya gampangnya seperti itu ya Bu Ayu ya? ya ya pokoknya itu adalah sesuatu yang tabu bagi mereka gitu, pokoknya nggak Mmm, usah belajar gitu, cueknya anak-anak. Terus yang terakhir itu, siswa itu, menganggap bahwa nanti itu seandainya saya tidak bisa buat itu bisa beli gitu. Sekarang adalah mmm, saatnya bagaimana saya berkembang dan saya bisa nyari uang yang banyak. Jadi pikiran iya, mereka ya pikiran pokoknya simpelnya begitu maunya ya Bu Ayu? heeh, maunya simpel aja Bu Desi. Jadi dengan seperti itu permasalahannya kita sampai geleng kepala ya, kami di ini, di apa namanya, di pembina P5 itu semuanya sampai geleng kepala, susah kalau sudah tidak ada kemauan dari anak-anak gitu. Dan tarik nafas panjang, seperti itu Bu Desi. Iya Ya, menghadapi anak remaja itu memang harus sering-sering tarik napas panjang ya, Bu, ya. iya, harus itu Ya, Bu Desi. jadi permasalahannya Bu Ayu merupakan koordinator P5 ya, yang Iya. dalam hal ini Bu Ayu mengangkat tema tentang kearifan lokal yaitu pembuatan sarana upacara begitu. Namun siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Menurut pandangan Bu Ayu, apa yang menyebabkan anak-anak kurang antusias mengikuti kegiatan tersebut, Bu Ayu? Satu sisi sih alasan mereka adalah mereka itu tidak mau menghadapi tantangan. Jadi Mmm, pikirannya dia maunya yang simpel gitu aja. Itu sih yang paling pelik dan kalau sudah mmm, tidak mau itu adalah, apa namanya, rasa dari dirinya sendiri ya. Jadi susah gitu, susah iya, banget itu kalau harus sudah sesuai dengan dari diri kesadaran, Bu, ya. sendiri tidak ada Iya, motivasi seperti itu Bu Desi. iya, benar sekali, Bu Ayu. Dari permasalahan yang Bu Ayu hadapi, menurut Bu Ayu, solusi yang tepat untuk menghadapi hal tersebut tuh apa ya, Bu Ayu? Boleh Bu Ayu ceritakan mungkin? Ya, sepanjang selama ini sih kami di pembina P5 ya, guru pendamping, udah mulai perlahan artinya memikirkan, karena ini kalau situasinya dibiarkan, jadi ini Iya, akan berakibat sangat fatal. Karena kita sebagai mmm, guru selalu berkeinginan bahwa bagaimana caranya kita mendidik anak-anak, melatih anak-anak dari tidak berminat jadi minat, kemudian sudah berminat dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi itu keinginan iya, sederhana kita pada dasarnya sebagai seorang guru. Jadi di keinginan sini seluruh guru ya, iya, ya? sudah, minimalnya ya seperti itu, Mmm, kita mulai pertamanya menganalisis jadi anak zaman sekarang itu apa sih yang membuat mereka menarik ya, apa yang iya, membuat mereka menarik dan mereka tertarik tertarik, tertarik iya, dengan apa gitu. Jadi nanti kita rencananya adalah pertama itu akan menayangkan video ya, tutorial pembuatan mmm, sarana prasarana upacara, dari mulai hal yang sederhana sampai nanti mungkin hal yang rumit disesuaikan dengan apa, kemampuan daripada masing-masing siswa. Jadi kami berharap dengan ditayangkan video ada nanti perubahan motivasi dari diri anak-anak. Terus mmm, yang kedua, kita merencanakan bahwa, eee, apa namanya, membuat grup orang tua. Jadi orang tua merasa iya, terpanggil juga ya, ikut untuk memberikan sedikit pembelajaran yang memang sudah digeluti oleh orang tua yang mungkin lebih ahli orang tuanya. iya, Jadi nanti kita setiap kegiatan di sekolah kami akan share, baik itu berupa dokumentasi foto maupun video, sehingga
ibunya di rumah atau orang tuanya di rumah juga menegaskan kembali, jadi ikut turut berkolaborasi untuk, menawarkan kepada anak untuk se ingat dengan budaya ya, mempelajari Iya, budaya ini sejak dini karena, kita akan terus apa namanya, berhadapan dengan hal itu, jadi tidak pernah iya, terputus. Kemudian, yang ketiga, memberikan contoh selegram dengan cara mereka nanti membuka medsos sendiri ya, banyak selegram muda yang memang menggeluti dunia pembuatan prasarana upacara untuk mendapatkan cuan gitu. Jadi iya, ini benar juga ada sekali. hubungannya dengan solusi yang keempat itu bagaimana Iya, memberikan bayangan atau gambaran kepada mereka bahwa, eee, pem belajar membuat prasarana upacara itu bukan hanya untuk belajar untuk bisa, akan tetapi ini nanti dapat dijadikan untuk, ajang mencari nafkah atau mencari iya, cuan yang nantinya dapat mensejahterakan hidup mereka. Jadi ini adalah sangat berguna bagi mereka sepanjang hidup mereka. Ah, iya, bisa jadikan ladang bisnis ya, Bu Ayu ya, kalau kita memang iya, benar mahir ya. iya, maka dari itu kita harus banyak memberikan sebenarnya contoh nyata sih kepada anak-anak Iya, zaman sekarang yang benar memang sekali. mereka itu sepertinya dia itu merem akan tetapi dia melek gitu. Iya, Eee, iya, mereka benar sebenarnya sekali, mereka Bu Ayu. tahu cuman belum Iya, kita menegaskan kembali saja, ya belum menegaskan, paham mungkin ya, lebih tepatnya. menebalkan, kemudian memberikan pemahaman yang tentunya dengan sabar, seperti itu Bu Iya, Desi. iya, benar Ya sekali. segitu dulu dari Tiang untuk ya baru segitu artinya gambaran solusi, Gambaran solusi. iya, Ya, tadi Bu Ayu sudah menyebutkan ada beberapa solusi ya. Yang pertama, Bu Ayu akan menyiapkan tayangan video sebelum kegiatan P5. Kemudian Bu Ayu juga akan membuat grup WA untuk orang tua yang di sana bisa Bu Ayu jadikan tempat untuk berbagi tentang kegiatan siswa di sekolah. mhm, Kemudian yang ketiga, Bu Ayu akan memberikan siswa menemukan sendiri selebgram yang menurut mereka menarik untuk ditonton terkait dengan, eee, membuat kearifan sarana lokal upacara yaitu ya, pembuatan sarana upacara ya. Kemudian tadi Bu Ayu juga sebutkan bahwa Bu Ayu akan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat video mereka dalam membuat sarana upacara tersebut, kemudian mereka upload dan itu dapat menghasilkan cuan, itu sangat luar biasa Bu Ayu. mhm, Jadi kalau anak-anak zaman sekarang sepertinya mereka akan sangat senang kalau kita arahkan seperti itu Bu Ayu. Iya, iya eee Mbak Desi, dari solusi yang Bu Ayu sampaikan tadi, pasti saya yakin nih Bu Ayu memiliki komitmen dan dalam membuat komitmen itu pasti Bu Ayu membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Ya, bisa Bu Ayu ceritakan komitmen apa serta dukungan yang bagaimana yang Bu Ayu perlukan dalam, mengatasi permasalahan Bu Ayu di sekolah? Baik Bu Desi tentunya dalam hal ini kita tidak hanya cukup dengan berkata-kata saja ya. Jadi apa hal nyata yang akan kita laksanakan, apa wujud nyata ya dari apa namanya, dari solusi yang tadi telah Tiang paparkan itu, yang pertama tentunya akan selalu menayangkan video sebelum kita memulai pembelajaran, sehingga itu merupakan inspirasi awal anak-anak, jadi motivasi ringan untuk anak-anak untuk dapat mengerjakan apa tugas yang akan kami berikan. Kemudian yang kedua, sembari mereka membuat apa, sarana prasarana upacara, saya tugaskan mereka untuk, membuat video setiap pertemuan. Jadi itu adalah Iya, merupakan hal yang sih. menarik, yang nantinya itu dapat di-upload di medsos, kemudian ketika diberikan apa, leluasa bahwa itu mengupload ke medsos, jadi mereka itu tidak mungkin membuat videonya sekedar, Amatir akan ya? tetapi Benar, pasti benar. mereka Pasti akan mereka akan berusaha membuat mempersiapkan. apalagi anak zaman sekarang dunia mereka adalah di sana. Jadi mereka akan Iya, berlomba-lomba membuat video yang terbaik. Jadi itu dimulai dari proses yang baik pula, gitu. Ketika kita sudah praktiknya baik, dibuat video yang baik tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Eee, terus yang ketiga itu, apa namanya, akan mendatangkan narasumber ya.
komitmen saya adalah Mmm, mendatangkan narasumber, itu karena mereka mungkin beranggapan bahwa kami di sekolah hanya terbatas bisa ngomong, bisa ngajar, jadi hal-hal tertentu yang menurut mereka itu, bukan ahli kita, mungkin mereka tidak percaya. Jadi untuk menambah keyakinan mereka gitu, saya akan mendatangkan narasumber ya, narasumber dari lingkungan sekolah, terutama bagi mereka, narasumber ini adalah orang-orang yang memang sudah menggeluti atau paham dan memang piawai dalam, hal sarana dan prasarana upacara. Sehingga, dengan adanya, role model seperti itu akan iya. saya yakin gitu, memiliki keyakinan bahwa anak-anak itu akan dapat mengikutinya dengan lebih baik daripada, biasanya proses belajar mengajar mereka. Dan dalam hal ini tentunya saya tidak bisa berbuat sendiri. Jadi memerlukan pihak-pihak tertentu atau banyak pihak yang mendukung dalam menyukseskan pelaksanaan daripada pemecahan masalah kurangnya motivasi siswa untuk belajar sarana prasarana upacara. Iya. Itu yang pertama tentunya dari, teman sejawat ya, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah, bapak kepala sekolah, ya sebagai pemangku kebijakan karena di sini saya akan menghadirkan orang luar, salah satunya yaitu yang tadi itu saya bilang ada Narasumber ya? narasumber ya, narasumber karena kita menghadirkan orang luar sebagai narasumber, jadi kita memerlukan izin dulu dari atasan agar kita, tidak salah langkah. Jadi koordinasi akan selalu berkoordinasi. Kemudian yang ketiga, yang tadi itu, yaitu, narasumber. Ya, narasumber itu baik itu tokoh dari masyarakat maupun nanti jika mampu memang kita akan menghadirkan salah satu selegram yang menurut mereka tertarik atau ingin, bertemu dengan mereka sehingga menambah keyakinan mereka untuk bisa memiliki motivasi yang lebih dalam pembuatan sarana dan prasarana upacara. Seperti itu Bu Desi. Bagus sekali ya Bu Ayu, komitmen yang Bu Ayu sampaikan itu sangat luar biasa. Jadi dari yang Bu Ayu sampaikan tersebut, salah satunya tadi Bu Ayu akan mendatangkan narasumber, salah satunya selebgram yang pada saat ini yang booming ya menurut anak-anak, kan banyak sekarang Bu Ayu, Iya, ada selebgram yang membuat sarana upacara yang ditayangkan di TikTok itu ya biasanya Bu Ayu iya, ya. iya, Ya, iya, biar anak-anak lebih tertarik untuk melihat sehingga mereka sadar bahwa hal tersebut penting ya, Bu Ayu ya. iya, seperti itu Saya Bu jadi Desi. nggak sabar nih Bu Ayu, melihat bagaimana hasilnya dari, komitmen yang Bu Ayu sampaikan tadi sangat luar biasa. Saya nggak sabar menunggu bagaimana perubahan yang terjadi di sekolah Bu Ayu. Nanti mohon dikabari saya Bu Ayu ya. Baik Bu Desi, tentunya pasti ya, karena hari ini saya sempat bercerita dengan Bu Desi, orang yang pertama, artinya perkembangan anak-anak nanti bagaimana gitu, pasti akan saya selalu kabari Bu Desi. Semoga artinya apa yang saya rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu Ayu, siap. Saya akan menunggu bagaimana hasilnya. Jadi secara tidak langsung Bu Ayu, dari permasalahan yang Bu Ayu hadapi di sekolah, ternyata setelah Bu Ayu bercerita, Bu Ayu menemukan sendiri solusinya bagaimana ya Bu Ayu ya. Nah, Jadi Bu Ayu iya. menemukan sendiri solusinya. Oke, ya, Bu Desi, tadi secara tidak sadar ya, saya bercerita begitu panjang lebar, ternyata di balik permasalahan itu kemudian Bu Desi memberikan saya beberapa, pertanyaan yang menantang diri saya juga untuk, harus bisa artinya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Ternyata tidak serumit yang saya bayangkan, itu kalau memang sesuatu hal yang belum kita kerjakan hanya dibayangkan saja atau dipikirkan itu ternyata rumit gitu, eee, Iya dan benar sekali. saya sangat berterima kasih sama Bu Desi karena Bu Desi telah meluangkan waktu untuk saya, untuk mendengarkan cerita saya sehingga saya, mencapai artinya solusi dan komitmen untuk mengatasi permasalahan saya Bu Desi. Saya juga sangat senang Bu Ayu ya, dari cerita Bu Ayu mungkin saya akan jadikan pelajaran di sekolah, seandainya ke depan saya menemukan permasalahan yang sama, saya sudah memiliki alternatif atau solusi dan komitmen yang bisa saya lakukan ke depannya, seperti itu Bu Ayu. Baik Bu Ayu, dari,
permasalahan yang Mbak Ayu sampaikan nih, sudah plong ya rasanya sekarang ya, sudah bercerita. Bagaimana perasaan Bu Ayu? Iya, tentunya sangat luar biasa, Bu, rasanya ya. Artinya tadinya itu sangat berat gitu, berat ada dalam pikiran, begitu dibicarakan, kemudian sampai menemukan solusi, dan banyak hal tadi sudah artinya saya utarakan gitu, semuanya sudah saya rasa sudah bisa artinya mengatasi kegalauan saya, seperti itu, Bu Ya. Desi. Ya, baik Bu Ayu, dari, permasalahan yang Bu Ayu sampaikan tadi sudah plong ya, sudah nggak ada permasalahan lagi ya. Iya, sudah Berarti tidak ada, Bu Desi, sudah aman ini, berarti sudah sudah tidak aman. ada beban ya? Iya iya. Iya, Nah, baik Bu Ayu, kalau memang sudah tidak ada beban lagi, tidak ada yang mengganjal lagi, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali setelah Bu Ayu mendapatkan perubahan dari komitmen yang Bu Ayu siapkan ya. baik Bu Desi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat siang Bu Desi. Iya, selamat siang Bu Ayu, terima kasih. Baik, sama-sama.